Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hidup mulia dan mati syahid. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Winsani dengan NIM 103064000052. Perkenalkan, nama saya Faimi Rizky Aulia Pulungan dengan NIM 1030624086. Perkenalkan, nama saya Fahri Al-Farisi Saraputra dengan NIM 103062400082. Oke, selanjutnya kita mulai dengan pembahasan dari pendahuluan. Dalam Islam, hidup bukan hanya soal panjangnya usia, melainkan mencakup soal amal, akhlak, serta keberpihakan pada kebenaran. Ungkapan hidup mulia dan mati syahid tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Hidup mulia sebagai misi dan mati syahid sebagai kehormatan tertinggi, jadi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang itu. Kita akan membahas materi tentang pengertiannya maupun berkaitannya antara hidup mulia dan mati syahid. Nah, selanjutnya kita membahas pengertian dari hidup mulia. Dalam Islam, pengertian hidup mulia merupakan menjalankan kehidupan dengan akhlak yang baik, bermanfaat bagi orang lain, serta mampu menjaga harga diri. Oleh karena itu, seseorang yang hidup mulia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi berusaha bermanfaat bagi orang banyak, menyebarkan kebaikan, serta mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri dari hidup mulia. Ciri-ciri dari hidup mulia yang pertama adalah memiliki akhlak yang baik. Maksudnya di sini orang yang memiliki hidup mulia memiliki akhlak yang baik seperti jujur, tidak menyakiti hati orang lain, sabar dan pemaaf. Dan dia berakhlak mulia tidak hanya saat dilihat orang lain, tetapi dalam keadaan orang lain yang tidak ada yang memperhatikan. Yang kedua, ciri-ciri dari kehidupan mulia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini dia rajin beribadah, sholat 5 waktu dan menjauhi larangan walaupun ada godaan yang sangat besar. Yang ketiga, dia bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk ilmu maupun kebaikan-kebaikan kecil yang dapat menolong orang lain. Nah, yang keempat adalah selalu menjaga harga diri. Orang yang memiliki hidup mulia tidak hanya bergantung pada orang lain atau mengemis-ngemis untuk mendapatkan suatu hal, tapi ia berusaha hidup di bawah tetapi dengan rendah hati. Oke, untuk selanjutnya yaitu keutamaan dari hidup yang mulia. Nah, yang pertama, manusia sebagai hambanya yang menjalani hidup dengan mulia, ia akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ia juga mendapatkan kehidupan baik di dunia dan di akhirat, dan ia juga bisa menjadi sumber kebaikan di lingkungan sekitarnya, dan dia juga bisa dijadikan seperti contoh di lingkungan masyarakat. Lalu kemudian ia juga bisa mendapatkan kemuliaan di dunia, serta insya Allah dia juga akan mendapatkan balasan surga di akhirat nanti. Nah, dari keutamaan tersebut, manusia sebagai hambanya pasti ingin menjalani hidupnya yang mulia, karena pastinya dengan keutamaan tersebut dia akan mendapat syafaat yang berlebih. Pengertian dari mati syahid. Apa sih itu mati syahid? Nah, mati syahid adalah kematian mulia dikarenakan kebenaran atau agama, karena dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam agama Islam, mati syahid itu adalah kematian yang paling terhormat dan paling istimewa, karena pengorbanannya itu dijanjikan ampunan, sisinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting itu adalah bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, mati syahid adalah kematian yang paling diinginkan oleh semua umat yang beragama Islam. Nah, banyak orang berpikiran bahwa mati syahid hanya bisa didapatkan dengan terbunuh di medan perang. Tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mati syahid. Di sini saya akan menjelaskan kriteria dari mati syahid. Nah, kriteria dari mati syahid itu terdiri dari 3. Yang pertama ada syahid dunia. Nah, yang kedua ada syahid akhirat. Yang ketiga ada syahid dunia dan akhirat. Nah, yang pertama itu adalah syahid dunia. Nah, syahid dunia itu adalah orang yang terbunuh di medan perang, tetapi dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia
mati di medan perang karena hanya ingin mencari popularitas, mencari rampasan perang atau harta, atau pamer keberanian. Nah, orang seperti ini bisa dikatakan syahid di dunia, tetapi tidak bisa dikatakan syahid di akhirat, karena dia tidak akan mendapatkan pahala syahid di akhirat kelak. Nah, yang kedua ada syahid akhirat. Nah, syahid akhirat itu adalah orang yang meninggal pada kondisi tertentu. Misalnya orang yang mati karena tenggelam, mati karena tertimpa bangunan, wanita yang meninggal karena melahirkan, atau orang yang mati karena mempertahankan agama, harta, dan kebenaran dari suatu kesaliman. Nah, yang ketiga ada syahid dunia akhirat. Nah, di sini adalah syahid yang paling mulia karena dia itu syahid dengan mati di medan perang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini itu dikatakan sebagai mati sebagai berjihad di jihad fisabilillah. Selanjutnya adalah keutamaan dari mati syahid. Yang pertama itu dosanya dimanfaatkan sejak tetesan darah pertama. Yang kedua diberikan tempat tertinggi di surga. Yang ketiga dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Yang keempat tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kelima dapat diberikan yang kelima. Nah, yang terakhir adalah dihidupkan di sisi Allah dengan rezeki khusus. Oke, untuk selanjutnya yaitu kaitan hidup mulia dengan mati syahid. Yang pertama, hidup mulia merupakan jalan menuju mati syahid, karena dalam prosesnya manusia menjalani hidup mulia, maka insya Allah dia akan mendapat syafaat di akhiratnya berupa mati syahid. Lalu kemudian keikhlasan dan keberanian sebagai ciri utamanya. Dalam proses kehidupan yang mulia sebagai manusia, pasti terdapat rasa ikhlas dan berani dalam hidupnya dan manusia tersebut dalam menjadi hidup yang mulia. Lalu kemudian iman dan takwa sebagai fondasi utamanya. Iman dan takwa merupakan beberapa dari hal fondasi utama manusia dalam menjadi hidup yang mulia, sehingga ya pada akhirnya ia akan mendapatkan mati syahid. Lalu yang terakhir yaitu mati syahid merupakan puncak dari hidup mulia, karena pastinya manusia jika menjalani hidup yang mulia maka insya Allah di akhir hayatnya ia akan mendapat syafaat berupa mati syahid. Jadi itu beberapa kaitan antara hidup mulia dan mati syahid. Baik, di sini saya akan menyebutkan dalil terkait hidup mulia. Baik, dari Al-Quran ada Quran surah Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi atau mulia jika kamu orang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139. Dan adapun hadisnya yaitu, barang siapa yang ingin hidup mulia dan mati dalam keadaan mulia, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad nomor 2003, dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 1736. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dalil dari mati syahid. Yang pertama terdapat potongan ayat dari Quran surat Al-Hadid ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar dan para syuhada di sisi Tuhan mereka. Mereka memperoleh cahaya dan cahaya mereka. Kemudian terdapat hadis riwayat Muslim nomor 1990, barang siapa yang dengan tulus meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan membawanya ke derajat syuhada meskipun ia meninggal di tempat tidurnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu hidup mulia dan mati syahid adalah dua tujuan luhur yang menjadi impian bagi setiap muslim, yang mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik sesama manusia.
Nah, setiap individu atau umat muslim berhak mendapatkan kemuliaan hidup dan mati syahid. Nah, saya punya pendapat pribadi, yaitu saya sangat prihatin terhadap kondisi sekarang di Palestina yang sedang kesusahan melawan penjajah yaitu Zionis Israel. Tetapi saya lebih prihatin terhadap diri saya sendiri, karena warga Islam di sana di Palestina sekarang ini, meskipun dia dekat dengan kematian, tetapi dia berada di medan jihad fisabilillah, yang dimana di akhirat kelak dia akan mendapatkan pahala syahid. Dan sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.